Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Siap sudah. Ya, sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas dipimpin berdoa biar nanti kita selama bekerja diberi kesehatan dan keselamatan. Ya. Ya, Silakan disiapkan. ya siap gerak. Setengah lengan ke kanan gerak. Tegak gerak. Ya, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum dimulai absensi dulu ya. Silakan biar lebih santai. Posisi duduk ya. Ya. Ambil sikap duduk. Siap duduk. Silahkan. Oke. Aldi. Yang keras dong, sudah sarapan kan? Alfian. Alinda. Andika. Aprilia. Denny. Ya, sebelum dimulai pelajaran kaitannya dengan mesin bubut untuk kita nantinya keterkaitan di dunia nyatanya seperti apa. Di sini ada beberapa gambar kelihatan dari belakang. Ya, ada 3 gambar, ada mobil balap, ada motor besar, kemudian ada pesawat. Apa sih kira-kira hubungannya belajar mesin bubut dengan gambar-gambar tersebut? Silakan angkat tangan yang bisa menjawab. Ya. Bisa dengan mesin bubut itu, mungkin dengan belajar mesin bubut kita nanti bisa membuat komponen-komponen yang akan digunakan pada mesin pada gambar tersebut. Ya, pada gambar tersebut bisa membuat komponen. Contohnya apa, Mas? Jadi pada pesawat. Pesawat. Yang lain ada yang bisa jawab? Ayo. Tidak usah malu, tidak dihukum kalau salah. Ya. Membuat as pada mesin. Ya. Membuat engsel pada pintu mobil. Membuat engsel. Ya, boleh. Ya. Kita mulai ya. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. SMK Negeri 1 Mandiraja. Smart Bro. Silakan duduk kembali. Ini untuk teknik penilaiannya ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan belajarnya adalah nanti setelah kalian belajar, pertama adalah karena ini temanya adalah alat potong, itu nanti dapat mendefinisikan alat potong mesin bubut dengan benar. Kemudian yang kedua dapat menentukan dan menggunakan alat potong sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir itu adalah siswa dapat melaksanakan prosedur K3LH ya, keselamatan kerja ya, dan lingkungan. Materinya kira-kira untuk materi ini kan alat potong. Apa sih alat potong itu? Alat potong yaitu sesuatu yang digunakan untuk menyayat benda kerja, contohnya pada mesin bubut. Ya, sesuatu yang digunakan untuk menyayat benda kerja pada mesin bubut. Ini alat potong. Gampangannya nanti sebelum ke alat potong ini ada gambar apel yang dikupas dengan menggunakan pisau. Kemudian di sebelah kanan kalian itu gambar sebelah kanan itu ada pahat ya, pahat. Nah ini macam-macam alat potong pada mesin bubut ya. Ini ada macam-macam, ada yang bagian luar ini yang atas,
Kemudian yang bawah ini bagian yang pekerjaan dalam. Ya. Bagian luar ini ada pahat. Macam-macam ya, ada pahat cemper kanan, pahat rata kanan, pahat rata kiri, pahat rata muka kanan, pahat sudut, pahat ulir, pahat alur, kemudian pahat finishing kanan, finishing kiri, pahat alur, pahat potong, pahat bentuk, kemudian pahat dalam, ini yang bagian dalam ya, kemudian pahat sudut dalam, pahat alur dalam, dan pahat ulir dalam. Kemudian pemilihan alat potong pada proses bubut manual ini dibagi menjadi 4 secara garis besarnya ya. Yang pertama, jenis pahat bubut berdasarkan letak penyayatannya. Ini ada bubut luar dan bubut dalam. Kemudian berdasarkan keperluan pekerjaannya. Jadi ada pahat kasar, pahat finishing. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis pahat bubut berdasarkan letak sisi potong. Ini ada pahat kanan dan pahat kiri. Dan jenis pahat bubut berdasarkan fungsinya. Ini ada pahat rata, pahat muka, pahat potong, kemudian pahat alur, pahat cemper, pahat ulir. Pahat rata digunakan untuk membubut rata. Ya. Kemudian pahat muka ini untuk facing. Pahat potong itu untuk memotong benda kerja. Pahat alur itu membuat alur. Cemper itu membuat miring ya. Dan ulir untuk membuat ulir. Geometri pahat bubut atau sudut potong pada pahat ya. Yang pertama ada sudut potong samping. Kemudian yang kedua ada sudut potong depan. Yang ketiga sudut tatal. Kemudian ada sudut bebas sisi dan yang terakhir ada sudut bebas depan. Nah, dari yang sudah materi yang kita pelajari, kira-kira alat potong apa yang digunakan pada benda kerja ini? Ada yang bisa jawab? Ya. Pahat rata kanan. Terus? Pahat muka. Pahat muka. Ada lagi? Pahat cemper. Nah, silakan membentuk kelompok, 5 kelompok ya. Dari kalian nanti membentuk kelompok 5. Silakan bergabung kelompoknya. Dari job sheet. Nah, job sheetnya di situ sudah ada. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Kemudian cara pengerjaannya bagaimana? Nanti dibagi tugasnya yang mengerjakan siapa dulu dan lain-lain. Gitu ya. Langkah kerjanya pertama kalian ukur dulu benda kerjanya panjangnya berapa. Jadi nanti menguranginya itu kalian bisa paham berapa mili. Yang lain berkelompok di sini, geser sini biar agak longgar lah buat kelompok. Ini geser sini, geser. Ini gabung satu lagi sini. Istono. Dan
sama. Yang pekerja wajib pakai kacamatanya ya. Ini nanti tetap pakai jangka sorong ya ukurannya ya, walaupun di situ sudah ada skalanya, tapi kan pasti ada pergeseran feeling. Nah, tetap digunakan jangka sorong. Ayo DC 5 menit nanti kita presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan yang kita buat. Dari alat potong yang digunakan yaitu pahat retakanan dan pahat chamfer. Peralatan K3 yang digunakan seperti gelas, werpak, dan sepatu. Langkah kerja pembuatan membubut rata. Pasang benda kerja di ragum rahang 3. Pasang pahat merata kanan di torkos. Langkah kedua, testing permukaan muka benda. Langkah ketiga, rogi menjadi diameter 24 mm dan panjang 50 mm. Lalu chamfer 2 kali 45 derajat. Lalu balik benda kerja. Kesimpulannya yaitu pada praktek kali ini kita menentukan langkah-langkah membuat proses poros bertingkat dan kita dapat menentukan pahat yang digunakan membuat poros bertingkat serta menerapkan MA3 LH. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dari kegiatan itu bisa diambil kesimpulan bahwa dalam membuat benda kerja, apapun itu benda kerjanya, dan khususnya untuk hari ini adalah poros engsel, kita harus mengetahui alat potong dan peralatan yang lain yang diperlukan sesuai dengan keperluannya ya. Silakan kalian kerjakan soalnya ya. Silakan keluarkan HP-nya dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan melanjutkan poros engselnya, terutama untuk yang pasangannya ya. Orang-orang yang berhenti belajar ini akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, berhubung waktunya sudah habis, maka kita akhiri sampai di sini ya. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.
semuanya siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar, serang.